Aku percaya. Renungan hari ini terinspirasi dari Injil Markus 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah."
Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Percaya adalah suatu kekuatan pikiran yang menembus hati, sehingga tergeraklah sebuah aksi yang menjadikan segala sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin. Berkat kuasa Allah terjadilah mukjizat. Dalam bacaan Injil hari ini ada aksi dari 2 orang yang sudah mendengar perbuatan kasih Tuhan Yesus yang maha dahsyat dan mereka percaya kepadanya. Seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus datang memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan anak perempuannya yang sedang sakit dan hampir mati, serta seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Ia mendekati Yesus dari belakang dan dengan penuh iman ia berkata dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Saya kagum atas kekuatan kepercayaan perempuan tersebut kepada Tuhan Yesus dan mengakui bahwa iman kepercayaan seperti ini juga terjadi kepada saya. Karena saya mengenal sosok Tuhan Yesus yang maha baik, maha pengasih dan maha penolong. Sewaktu saya mengalami pengeroposan pada tulang dengkul kanan, diagnosa dokter sesuai hasil ronsen sudah level tinggi, yaitu level 4. Hal itu terjadi 6 tahun yang lalu saat kaki saya sakit dan sulit untuk berjalan. Saya memohon dengan percaya penuh kepada Tuhan untuk memberi kesembuhan dan mendapatkan berkat untuk kaki saya yang sakit ini. Sekarang saya tetap aktif beraktivitas, bisa traveling kemana-mana, dan giat melaksanakan aktivitas gerejani. Kepercayaan yang ada di tiap orang berbeda. Apakah bagi dirinya sendiri atau mau berbagi dengan meneruskan kuasa dan kasih Allah kepada sesama, sehingga menjadi pengikut Tuhan yang selalu berbuat baik dan penolong. Seperti tulisan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 7, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Kepercayaanku teguh kepadamu Tuhan. Tidak ada gelombang maupun badai yang bisa menumbangkan iman kepercayaanku. Bagaimana dengan saudara? Apakah sudah menyerahkan segalanya dan percaya hanya padanya? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, penolong dan penyembuhku, terima kasih atas berkat kesembuhan dan pertolonganmu selama ini. Kasih-Mu abadi selamanya. Amin.